Selamat datang di channel Wow Serem, tempatnya cerita yang dapat membuat bulu kuduk meremang. Yuk daripada kita lama-lama langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya. Pak Kasan duduk termenung di bangku bambu depan rumahnya yang hampir roboh. Atap, ceng bocor, dinding anyaman bambu mulai keropos. Di hadapannya istrinya, Bu Karsih, terbaring lemas di tikar lusuh. Nafasnya berat. Batuknya sesekali terdengar seperti serak tercekik. Sudah seminggu lebih dia terbaring tanpa bisa bangkit. Kata bidan desa paru-parunya lemah harus dibawa ke puskesmas. Tapi Pak Kasan tak punya uang. Sekolah Sulaiman juga belum dibayar, Pak, kata Bu Karsih lirih sambil menahan sakit. Kalau terus begini, dia pasti dikeluarin. Pak Kasan mengangguk pelan. Dalam hati, dia menyesal meminjam uang ke juragan Harto 3 bulan lalu. Awalnya cuma 2 juta, cukup buat beli obat dan bayar uang sekolah. Tapi karena kerjaannya serabutan dan penghasilan tak menentu, utang itu belum juga bisa dikembalikan. Dulu, Pak Kasan adalah tukang angkut batu di tambang milik juragan Harto. Tapi sejak tambang makin besar, orang-orang luar mulai masuk dan tenaga seperti Pak Kasan mulai tersisih. Sekarang dia hanya dapat kerja kalau ada yang butuh kuli bangunan atau bantu-bantu panen. Suatu siang, Pak Kasan memberanikan diri ke rumah juragan Harto. Rumah besar dengan pagar besi tinggi itu berdiri mencolok di tengah desa. Saat mengetuk pintu hatinya deg-degan. Seorang pembantu membuka pintu. "Mau apa?" tanyanya dingin. "Saya mau ketemu juragan, mau ngomong soal utang," jawab Pak Kasan sopan. Tak lama kemudian, juragan Harto keluar. Tubuhnya tambun, pakaiannya rapi, lengkap dengan cincin batu di jari-jarinya. Wajahnya datar tanpa senyum. "Kamu belum bayar 1 sen pun dari utangmu, San," katanya langsung. 3 bulan, bunganya juga nambah. Kamu pikir ini koperasi? Saya ngerti kan, tapi saya belum dapat kerja lagi. Saya janji, begitu saya dapat kerja tetap saya cicil tiap minggu. Juragan Harto tertawa kecil, sinis. "Janji? Kamu pikir saya hidup dari janji? Ini bukan pasar amal, San. Kalau minggu depan belum ada pembayaran, kamu siap-siap kehilangan sesuatu yang kamu sayang." Pak Kasan menunduk. Tubuhnya gemetar, bukan karena takut, tapi karena marah yang ditahan. Ia tak bisa melawan. Dia hanya orang miskin. Dan juragan Harto punya kuasa di desa. Banyak orang bilang juragan itu kaya karena main pesugihan. Tapi semua masih jadi bisik-bisik. Tak ada bukti. Malam itu Pak Kasan duduk termenung di belakang rumah. Sulaiman menghampirinya, membawa segelas teh hangat. "Bapak belum makan, Pak?" Kasan menggeleng. "Nggak lapar." "Bapak jangan pikirin utang terus, nanti sakit," kata Sulaiman duduk di sampingnya. Pak Kasan menatap anaknya. Umurnya baru 11 tahun, tapi sudah tahu cara menguatkan bapaknya. "Sulaiman, kalau kamu dikeluarin dari sekolah, kamu marah enggak? Kalau buat bantu ibu sembuh, saya ikhlas, Pak. Tapi jangan nyerah ya." Pak Kasan memeluk anaknya erat. Ia tahu, keluarganya bertahan hanya karena saling menguatkan. Tapi tekanan terus datang. Sejak ancaman dari juragan itu, malam-malam Pak Kasan tak pernah bisa tidur nyenyak. Tiap suara aneh, tiap angin yang lewat membuatnya cemas. Beberapa hari kemudian kabar buruk datang. Bu Karsih tak sadarkan diri. Wajahnya pucat, napasnya makin berat. Sulaiman lari ke rumah Kiai Mahfud, pengasuh pondok pesantren di desa itu. Tanpa banyak tanya, Kiai Mahfud datang bersama Yusuf, anak semata wayangnya. Ia memeriksa Bu Karsih, lalu menyuruh Pak Kasan membawa istrinya ke puskesmas. "Kalau soal ongkos, biar kami bantu dulu. Jangan pikir yang lain dulu. Kesembuhan istri sampean lebih penting," ujar Kiai Mahfud. Pak Kasan terharu, tapi juga malu. Ia tak pernah berharap belas kasihan. Tapi saat hidup menekan dari segala arah, ia tak punya pilihan. Malamnya Bu Karsih dirawat di puskesmas. Pak Kasan tidur di bangku ruang tunggu. Yusuf dan Sulaiman duduk di pojok, mengaji pelan sambil menjaga suasana. Di luar hujan turun deras menambah sunyi dan dingin malam itu.
Saat Pak Kasan mulai terlelap, ia bermimpi buruk. Dalam mimpi itu, ia berada di tengah hutan gelap. Ada suara tawa cekikikan, lalu muncul bayangan hitam besar dengan mata merah menyala, menghampirinya dengan cepat. Tepat saat makhluk itu hendak mencakar wajahnya, ia terbangun dengan keringat dingin. Ia memegang dadanya, jantungnya berdegup cepat. Ia ingat ucapan Juragan Harto tentang kehilangan sesuatu yang disayang. Ia mulai berpikir, mungkinkah ancaman itu bukan sekadar gertakan? Sejak hari itu, tubuh Pak Kasan makin lemah. Ia mulai sering batuk, punggungnya sakit dan kepalanya berat. Ia tetap memaksakan kerja apa saja, mulai dari membersihkan kandang ayam tetangga, hingga membantu menggali parit. Tapi hasilnya tak pernah cukup. Sementara itu, dari kabar yang beredar, Juragan Harto baru saja membeli mobil baru dan memperluas tambangnya. Pak Kasan mulai merasa seperti dicekik pelan-pelan. Utang tak berkurang, tekanan batin makin menjadi. Tapi yang paling dia takutkan adalah kehilangan keluarganya. Satu-satunya harta yang ia miliki. Malam itu angin bertiup kencang. Langit gelap pekat tanpa bintang. Di tengah hutan belakang tambang tua, tampak nyala api kecil dari obor yang tertancap melingkari sebuah tanah lapang. Asap kemenyan mengebul dari mangkuk tanah liat. Seorang pria tua berjubah hitam duduk bersila di tengah lingkaran. Dialah Mbah Sarwo, dukun pesugihan langganan Juragan Harto. Di sampingnya, Juragan Harto berdiri dengan wajah serius. Tangannya membawa kendi berisi darah ayam hitam yang baru disembelih. Ritual malam ini lebih besar dari biasanya. Makhluk yang selama ini memberinya kekayaan mulai menagih tumbal manusia. Waktunya sudah dekat kan? Kalau panjenengan nggak kasih tumbal, kekayaan sampeyan bisa ditarik. Tambang bisa bangkrut. Keluarga sampeyan juga bisa kena, bisik Mbah Sarwo dengan suara berat. Juragan Harto mengangguk. Saya sudah siap, tapi saya nggak mau tumbal dari keluarga saya. Cari orang miskin saja, yang tak punya kuasa, tak punya siapa-siapa. Mbah Sarwo mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Tangannya bergerak cepat, menebar bunga 7 rupa, dan menancapkan paku berkarat ke tanah. Ia lalu menuang darah ayam ke sebuah boneka jerami kecil. Boneka itu mengenakan kain lusuh dan memiliki seutas rambut manusia di kepalanya. Saat ritual mencapai puncak, asap makin tebal. Suara seperti desisan muncul dari balik pohon. Daun-daun bergetar padahal angin tak lagi bertiup. Dari balik gelap, terdengar suara berat, seperti gabungan suara manusia dan binatang. Siapa yang kau serahkan? Mbah Sarwo menunduk dalam. Dengan mata tertutup, ia menyebut satu nama yang baru saja masuk dalam pikirannya. Kasan, si kuli tambang yang menunggak utang. Seketika angin berhembus kencang. Api obor berkedip liar. Suara tawa tipis menggema di antara pepohonan. Makhluk itu menerima. Malam itu juga Mbah Sarwo menuju desa. Dengan kain penutup kepala dan membawa boneka jerami, ia berjalan pelan ke rumah Pak Kasan. Rumah itu sepi, hanya ada lampu minyak kecil yang tergantung di ruang depan. Dari luar pagar bambu, Mbah Sarwo menancapkan boneka tumbal itu di tanah. Ia sempat berbisik, 3 malam hidupmu berubah. Keesokan paginya Pak Kasan terbangun lebih awal dari biasanya. Udara di rumahnya terasa pengap. Bau busuk seperti bangkai menyelinap entah dari mana. Ia pikir mungkin ada tikus mati di bawah lantai. Ibu, bau apa ini? Tanya Sulaiman sambil menutup hidung. Entahlah Le. Ibu juga mual nyium baunya. Pak Kasan mencari ke belakang rumah, ke dapur, bahkan ke kandang ayam, tapi tak menemukan apapun. Anehnya, bau itu hanya tercium di dalam rumah, tak keluar-keluar halaman. Malam harinya, suara aneh terdengar dari atap rumah. Langkah-langkah berat, seperti orang berjalan pelan. Tapi saat dicek tak ada siapa-siapa. Sulaiman yang tidur di sudut ruangan, terbangun beberapa kali karena merasa seperti ada yang mengawasinya. Pada malam ketiga, Bukarsi terbangun dengan nafas terengah. Ia bermimpi ular besar masuk ke rumah, melilit tubuhnya dan menjilat wajahnya dengan lidah bercabang. Saya mimpi buruk, Pak.
Ular besar, hitam, matanya merah. Pak Kasan mulai merasa ada yang tidak beres. Sejak malam boneka itu ditanam, meskipun ia belum tahu keberadaan boneka itu, keadaan rumahnya makin aneh. Wajahnya mulai pucat dan tubuhnya lemas. Beberapa tetangga juga mengeluh kalau melihat rumah Pak Kasan sering terlihat seperti ada asap tipis di malam hari. "San, kamu yakin sehat-sehat saja?" tanya Pak Tarno, tetangga sebelah, ketika melihat Pak Kasan termenung di depan rumah. Pak Kasan mengangguk, meski wajahnya tak meyakinkan. "Cuma kurang tidur, Pak, banyak pikiran." Di sisi lain, Mbah Sarwo melanjutkan penguatan ritual. Ia meletakkan kendi darah kedua di gubuk kecil belakang rumahnya. Di dalam kendi itu ada kertas bertuliskan nama lengkap Pak Kasan dan potongan kain milik Pak Kasan yang pernah ia ambil diam-diam saat masih bekerja di tambang. Tiap malam, ia memanggil makhluk gaib untuk mendekati calon tumbal. Tugasnya adalah membuat target lemah, sakit-sakitan, lalu mati perlahan seperti terserang penyakit biasa. Namun, yang tak ia duga, di balik semua itu, Yusuf, anak Kiai Mahfud yang juga sahabat Sulaiman, mulai merasakan firasat aneh. Yusuf sering mengaji bersama Sulaiman di sore hari, dan ia mulai mencium aroma tidak biasa dari pakaian temannya. "Man, rumahmu sering ada bau nggak enak ya?" tanya Yusuf suatu sore. "Iya mas, udah dari beberapa hari ini. Bapak juga sering pusing." "Ibu, mimpi aneh-aneh," jawab Sulaiman. Yusuf mulai curiga. Ia belajar ilmu ruqyah dasar dari ayahnya. Malam harinya ia menceritakan semuanya pada Kiai Mahfud. Kemungkinan rumah mereka sudah dikirimi sesuatu. Bisa jadi sihir atau santet. Tapi kalau sampai ada mimpi ular dan bau busuk, itu bukan sihir biasa, kata Kiai Mahfud. Kiai Mahfud memutuskan untuk datang ke rumah Pak Kasan keesokan paginya. Sebelum itu, ia menyuruh Yusuf untuk tetap dekat dengan Sulaiman dan selalu membaca ayat-ayat pelindung. Dalam hati, Kiai Mahfud tahu ini bukan masalah hutang biasa. Ada kekuatan gelap yang sedang bekerja dan ia harus segera dihentikan sebelum tumbal itu benar-benar terjadi. Sudah 2 malam berturut-turut Yusuf tidak bisa tidur nyenyak. Bocah berusia 10 tahun itu bermimpi aneh. Dalam mimpinya, ia melihat rumah sahabatnya Sulaiman diselimuti asap hitam. Di atas atap, ada sosok tinggi berambut panjang yang berdiri, membelakanginya. Mata Yusuf selalu terbangun tepat setelah sosok itu menoleh perlahan ke arahnya. Pagi itu, Yusuf terlihat murung di serambi rumahnya. Ia duduk memeluk lutut sambil menatap kebun pisang di belakang pondok. Kiai Mahfud, ayahnya, yang baru saja selesai mengimami sholat subuh, duduk di sampingnya. "Kenapa, Nah? Mukamu murung benar. Mimpi jelek lagi?" tanya sang kiai dengan lembut. Yusuf mengangguk pelan. "Tapi ini bukan mimpi biasa, ayah. Rumah Sulaiman selalu muncul. Ada asap hitam, ada makhluk berdiri di atas rumah mereka." Kiai Mahfud mengusap kepala anaknya. "Kalau kamu mimpi yang sama lebih dari sekali, berarti memang ada yang ingin dikabarkan. Besok kita ke rumah Sulaiman ya. Ayah ingin lihat langsung." Hari itu, Yusuf tidak ke sawah seperti biasanya. Ia mengajak Sulaiman duduk di bawah pohon jambu dekat surau kecil. Sulaiman tampak lebih pucat dari biasanya, dan kantung matanya menghitam. "Man, kamu mimpi aneh lagi?" tanya Yusuf tiba-tiba. Sulaiman mengangguk. "Semalam aku mimpi seperti masuk gua, gelap banget. Terus ada tangan besar narik aku dari belakang. Aku bangun sambil teriak." Yusuf langsung menggenggam tangan temannya. "Kamu ikut aku ya? Nanti sore ayah mau ke rumahmu. Kita akan bersihin rumahmu." Sore itu Kiai Mahfud datang bersama Yusuf. Ia membawa tas kecil berisi botol air, kemenyan putih, rajah dari kertas kuning, dan potongan kayu cendana. Setelah disambut oleh Pak Kasan dan Bu Karsih, Kiai Mahfud langsung merasakan hawa panas yang tak wajar di dalam rumah. "Maaf sebelumnya, saya bukan mau suudzon, tapi rumah ini terasa tidak bersih. Ada sesuatu yang bukan dari dunia kita yang tinggal di sini," ucap Kiai Mahfud sambil menatap dinding ruang tamu. Pak Kasan mengangguk pelan. "Saya juga merasa begitu, Kiai.
Bau busuk belum hilang, suara langkah masih sering terdengar malam-malam. Setelah memeriksa setiap sudut rumah, Kiai Mahfud berhenti di depan pagar bambu. Di situ, di bawah pohon pisang, ia melihat tanah yang menghitam tak wajar. Dengan tongkat kayunya, ia mengorek pelan. Tak lama, terlihat boneka kecil terbuat dari jerami. Tubuhnya sudah lembab dan bau busuk. Ini sumber gangguannya, kata Kiai Mahfud sambil mengangkat boneka itu. Bukarsih terkejut. Astagfirullah, siapa yang bisa-bisanya menanam itu di rumah kami? Ini bagian dari ritual hitam. Boneka ini sudah diberi media untuk mengikat salah satu anggota keluarga jadi sasaran. Tapi tenang, insya Allah bisa kita putuskan. Malam itu juga Kiai Mahfud memulai ruqyah ringan. Ia membaca ayat kursi, Al-Falaq dan An-Nas berulang kali sambil memercikkan air ruqyah ke seluruh ruangan. Yusuf berdiri di samping Sulaiman, memegang tangan sahabatnya erat. Saat Kiai Mahfud membaca Surat Al-Baqarah ayat 25, lampu minyak sempat berkedip. Bukarsih refleks memeluk anaknya, sedangkan Pak Kasan duduk memejamkan mata. Selesai ritual, Kiai Mahfud menanam 4 rajah kecil di tiap sudut rumah. Rajah itu ditulisi ayat pelindung, dilipat, lalu dibungkus kain putih. Ini hanya ikhtiar. Yang terpenting adalah kalian terus menjaga ibadah. Jangan putus salat, jangan lupa berdoa sebelum tidur. Dan Yusuf, kamu harus bantu sahabatmu. Ajarkan dia doa-doa perlindungan. Pesan Kiai Mahfud. Yusuf mengangguk mantap. Ia merasa punya tugas penting. Malam itu ia menginap di rumah Sulaiman. Sebelum tidur, mereka duduk berdua di ruang depan sambil menghafalkan bacaan pelindung. Bismillahil. Ladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Ucap Yusuf pelan sambil membimbing Sulaiman mengulanginya. Artinya apa, Mas? Tanya Sulaiman. Dengan nama Allah, yang dengan namanya tidak ada sesuatu pun di bumi dan di langit yang bisa membahayakan. Dan dia maha mendengar lagi, maha mengetahui. Sulaiman mengangguk. Wajahnya sedikit lega. Untuk pertama kalinya sejak gangguan itu datang, ia bisa tidur tanpa mimpi buruk. Namun jauh di tempat lain, Mbah Sarwo merasakan sesuatu tak beres. Saat ia mencoba memanggil makhluk yang biasa menerima tumbal, ia hanya mendengar suara teriakan marah. Mengapa kau biarkan rajah itu mengusirku? Si anak kecil itu menghalangiku, Mbah Sarwo terkejut. Anak kecil, maksudmu siapa? Yang membaca ayat, yang wajahnya terang, aku tak bisa masuk rumah itu lagi. Mbah Sarwo mulai panik. Ia belum pernah gagal menumbalkan orang sebelumnya. Tapi kali ini, sepertinya ada kekuatan yang lebih besar yang membentengi rumah Pak Kasan. Sementara itu Yusuf terus menjaga Sulaiman. Tiap sore mereka mengaji bersama di surau. Yusuf mengajarkan surat pendek, doa-doa, dan bacaan sebelum tidur. Ia juga mewanti-wanti agar tidak meninggalkan salat meski hanya 1 waktu. Sulaiman mulai merasa lebih tenang. Bahkan Pak Kasan dan Bukarsih juga mulai ikut salat berjamaah, sesuatu yang sebelumnya jarang mereka lakukan. Mas Yusuf, aku senang kamu temani aku. Aku nggak takut lagi, kata Sulaiman suatu sore. Yusuf tersenyum kecil. Kita harus saling bantu. Ayahku bilang kalau satu orang diserang, yang lain harus datang nolong. Apalagi kalau itu sahabat. Di sisi lain, kekuatan hitam yang ditanam Mbah Sarwo mulai melemah. Ia mencoba memperkuat ritual lagi, tapi tak semudah sebelumnya. Sekarang, ada tembok tak kasat mata yang membentengi keluarga Pak Kasan. Dan yang tak Mbah Sarwo sadari, Yusuf, bocah kecil yang terlihat biasa saja, ternyata mewarisi sebagian karomah dari ayahnya. Ketulusan hatinya, niatnya yang bersih, serta hafalan ayat-ayat suci yang ia pelajari sejak kecil, menjadi tameng kuat yang tak bisa ditembus oleh makhluk gaib manapun. Sudah 2 hari Mbah Sarwo mencoba mengirim makhluk gaib ke rumah Pak Kasan. Malam pertama, ia kirim angin panas bercampur bau bangkai, tapi tidak ada hasil. Malam kedua, ia kirim bayangan hitam besar lewat atap rumah, juga mental seperti kena
Tameng tak kasat mata. Ini nggak bisa dibiarkan, gumam Mbah Sarwo sambil menggenggam dupa hitam yang masih menyala. Malam ketiga, ia keluarkan sesuatu dari kendi tanah liat. Seekor ular besar berwarna hitam pekat, matanya merah menyala. Panjangnya lebih dari 2 meter, dan lidahnya menjulur menjilat-jilat udara. Pergi ke rumah Pak Kasan. Cari laki-laki tua itu, lilit sampai nafasnya putus, perintahnya. Makhluk itu melata cepat, tak meninggalkan jejak di tanah, bahkan tak terlihat oleh mata manusia biasa. Tapi sesampainya di kamar Pak Kasan, ular itu berhenti. Di dalam kamar yang gelap, Pak Kasan tidur dengan wajah letih. Sementara Yusuf duduk di tikar kecil sambil membaca surat Al-Baqarah pelan-pelan. Ular itu menunggu. Begitu Yusuf terpejam, ia merayap ke arah ranjang. Saat jaraknya tinggal sejengkal, "Dunanis kak Pak Kasan," tiba-tiba tubuh Yusuf bergerak. Mata Yusuf terbuka, tapi bukan seperti biasanya. Matanya seperti bercahaya putih terang, dan mulutnya langsung melantunkan, "A'udzu bikalimatillahi ta'ammati min syarri ma khalaq." Ular itu terdiam, tubuhnya mendadak kaku. Dari mulut Yusuf, cahaya putih keluar, perlahan menyebar ke seluruh ruangan. Ular itu mencoba kabur, tapi tidak sempat. Tubuhnya terbakar dari ekor ke kepala, seperti disiram api. Padahal tak ada sumber panas sedikit pun. Pak Kasan terbangun karena suara bisikan doa yang menguat. Ia melihat Yusuf duduk dengan mata terbuka, tapi anak itu seperti tidak sadar. Setelah beberapa detik, cahaya di tubuh Yusuf memudar dan ia pingsan. Bu Karsi masuk dan menjerit kecil melihat Yusuf tak sadarkan diri. Tapi wajah anak itu tetap tenang, bahkan seperti tersenyum dalam tidur. Kabar kejadian itu sampai ke telinga Mbah Sarwo keesokan harinya. Ia mengamuk, dupa dan kendi ditendang. Ia mengoyak-ngoyak baju ritualnya sendiri. Bocah kampungan, anak, kiai itu yang jadi penghalang. Kalau begitu, aku datang sendiri. Sore menjelang malam, rumah Pak Kasan terlihat sepi. Yusuf belum sadar penuh, masih tidur di kamar Sulaiman. Kiai Mahfud sedang pergi ke desa sebelah, menjenguk orang sakit. Di sinilah Mbah Sarwo melihat celah. Ia datang dengan jubah hitam dan mata yang merah seperti darah. Ketika ia melangkah ke halaman rumah Pak Kasan, angin kencang tiba-tiba berhembus. Bambu di pagar bergoyang keras. Pak Kasan yang sedang di dapur langsung merasa merinding. Bu Karsi melihat keluar jendela. "Pak, itu Mbah Sarwo ya?" Pak Kasan keluar. Napasnya tercekat. Di depan rumahnya berdiri Mbah Sarwo, wajahnya penuh amarah. Mata melotot tak berkedip. "Apa maumu datang ke sini?" tanya Pak Kasan. "Aku hanya datang untuk mengambil apa yang seharusnya jadi milikku. Tapi kalian malah dipenuhi bacaan-bacaan itu. Kau sudah menghambat aliran rejeki juraganmu, dan sekarang aku akan ambil langsung kepalamu." Tiba-tiba terdengar suara pintu kamar dibuka. Yusuf berjalan keluar, masih lemas, tapi matanya kembali bercahaya. Ia berdiri di hadapan Mbah Sarwo tanpa rasa takut. "Jangan ganggu keluarga ini, Mbah. Mereka bukan milikmu, mereka milik Allah." Mbah Sarwo tertawa keras. "Kau pikir anak kecil bisa melawanku? Aku sudah makan puluhan nyawa. Darah sudah biasa bagiku." Tapi Yusuf hanya menutup mata. Ia mulai berzikir pelan, "La ilaha illallah, la ilaha illallah." Suara zikir itu makin kuat, makin dalam, hingga udara di sekitar terasa berat. Angin berhenti, udara jadi panas, dan tiba-tiba dari tubuh Yusuf muncul semburat cahaya kuning keemasan, membentuk lingkaran kecil di sekelilingnya. Mbah Sarwo mundur selangkah. Tiba-tiba tubuhnya kejang. Matanya berputar ke atas dan mulutnya mengeluarkan suara garau yang bukan miliknya. "Panas. Cahaya ini membakar kami. Cabut zikir itu atau kami hancur." Yusuf tetap diam. Ia terus berzikir makin cepat. Tangannya kini terangkat ke depan dada, seperti menahan sesuatu. Cahaya dari tubuhnya makin terang. Makhluk yang merasuki Mbah Sarwo berteriak kencang, "Hentikan, kami terbakar tanpa api."
Tiba-tiba Mbah Sarwo jatuh tersungkur. Tubuhnya menggeliat-geliat seperti orang kejang. Lalu asap hitam keluar dari mulut dan matanya. Wajahnya merah seperti habis terbakar, padahal tidak ada api sama sekali. Pak Kasan dan istrinya hanya bisa berdiri kaku. Sulaiman memeluk ibunya, menangis ketakutan. Setelah beberapa menit Mbah Sarwo bangkit. Ia memegangi dadanya yang merah, lalu melompat ke pagar bambu dan lari terpincang-pincang ke arah hutan. Yusuf jatuh terduduk, nafasnya terengah, tapi ia tersenyum. Sudah, dia pergi. Keesokan harinya Kiai Mahfud datang kembali. Setelah mendengar apa yang terjadi, ia hanya mengangguk pelan dan menatap Yusuf dengan mata teduh. Kau diberi karunia besar, nah. Tapi ingat, karunia itu harus disertai rendah hati. Jangan pernah merasa hebat, karena semua ini hanya titipan darinya. Yusuf mengangguk pelan. Sementara itu, Pak Kasan mulai merasakan perubahan. Rumahnya terasa lebih sejuk, tidak ada lagi bau busuk, tidak ada langkah malam. Tapi Kiai Mahfud tahu ini belum selesai sepenuhnya. Mbah Sarwo masih hidup, dan orang yang pernah bekerja sama dengan kegelapan tidak akan berhenti begitu saja. Namun satu hal yang pasti, mereka kini tidak sendirian. Karena seorang anak kecil dengan cahaya keimanan telah berdiri di barisan depan melawan kegelapan. Sejak malam Mbah Sarwo kalah oleh doa dan zikir Yusuf, suasana rumah Juragan Harto ikut berubah. Awalnya tak ada yang aneh, tapi 2 hari setelah kejadian itu, istrinya, Bu Ratna, mulai bertingkah tidak biasa. Awalnya ia hanya sering melamun di ruang tamu, duduk berjam-jam tanpa bicara. Kadang pandangannya kosong menatap keluar jendela. Kadang hanya menunduk sambil menggenggam rambutnya sendiri. "Ratna, kamu kenapa toh?" tanya Juragan Harto suatu sore. Bu Ratna tidak menjawab. Ia malah mendesis pelan, lalu berdiri dan berjalan ke kamar tanpa sepatah kata. Malam harinya saat pembantu hendak membuang sampah, terdengar suara aneh dari dalam kamar mandi. Bukan suara air atau bunyi pipa bocor, melainkan suara tangisan pelan, disusul suara tawa cekikikan. Pembantu yang penasaran mengintip dan langsung menjerit histeris. Bu Ratna berdiri di depan cermin. Tubuhnya gemetar, matanya menatap pantulan dirinya sendiri sambil mencakar-cakar wajah. Di pipinya terlihat goresan panjang dan berdarah, tapi ia tetap mencakar dengan kuku panjangnya. Juragan Harto berlari ke kamar mandi. "Ratna, hentikan. Ini aku Harto." Bu Ratna menoleh. Mata istrinya merah, wajahnya penuh luka, dan senyumnya dingin. Tapi sesaat kemudian tubuhnya lemas, jatuh ke lantai dan pingsan. Esok paginya, wajah Bu Ratna dibalut perban. Tapi yang lebih mengkhawatirkan, sejak bangun, ia terus meracau. Kadang bicara sendiri, kadang ketawa sendiri, lalu tiba-tiba menangis histeris. Juragan Harto tidak tahu harus berbuat apa. Ia tidak percaya rumah sakit bisa menyembuhkan ini. Akhirnya, meskipun gengsi, ia kembali mendatangi Mbah Sarwo di gubuknya, di pinggir hutan. "Bantu aku, Mbah Ratna istriku." Dia berubah, setiap malam menangis, siang tertawa. Kadang bicara dengan bayangannya sendiri, tapi Mbah Sarwo hanya tertunduk. Wajahnya tampak pucat dan keringatan. "Maaf, Harto, aku sudah..." "Tundingis bisa lagi, Mai, aku juga sedang dihukum. Tubuhku seperti dibakar tiap malam. Jadi kau biarkan istri dan anakku begini?" Bentak Harto. Mbah Sarwo berdiri lemas, lalu berkata, "Tumbalmu gagal. Makhluk itu menuntut ganti. Karena Pak Kasan tak bisa diambil, maka yang kena adalah darahmu sendiri. Istrimu ikut menikmati kekayaan dari pesugihanmu, dia terikat." Juragan Harto terduduk. "Tapi aku nggak pernah minta Ratna dijadikan korban, Mbah. Bukan kamu yang minta, tapi perjanjiannya begitu. Kau serahkan hidupmu, maka keluargamu ikut dalam resikonya." Malam Jumat, Kliwon tiba. Suasana rumah Juragan Harto sunyi. Bu Ratna dikurung di kamar atas, pintu dikunci dari luar, dengan harapan bisa mencegah hal buruk. Tapi sejak maghrib, suasana di dalam rumah sudah tidak tenang. Lampu ruang tamu tiba-tiba mati sendiri, lalu nyala kembali. Televisi menyala, padahal
Tidak ada yang menyalakan. Suara air mengalir dari kamar mandi padahal tidak sedang dipakai. Sekitar pukul 11 malam, suara tangisan terdengar dari lantai atas. Tapi kali ini bukan tangisan biasa. Tangisan itu terdengar seperti ditarik-tarik, pelan, lalu keras, lalu pelan lagi. Pembantu rumah tangga sudah mengunci diri di dapur, ketakutan. Juragan Harto naik ke lantai atas. Ia berdiri di depan kamar istrinya. Dari dalam suara cekikikan pelan terdengar. "Ratna, kamu dengar aku?" "Aku buka pintunya ya," katanya gemetar. Kunci diputar pelan. Pintu terbuka sedikit demi sedikit. Cahaya lampu kamar menyala redup. Juragan Harto memanggil-manggil, tapi tidak ada jawaban. Saat ia masuk sepenuhnya ke dalam kamar, kamar kosong. Tapi pintu kamar mandi terbuka sedikit, dan dari dalamnya mengalir air ke lantai. Dengan hati-hati, ia melangkah. Tubuhnya gemetar. Ketika mendorong pintu kamar mandi, darahnya seakan berhenti mengalir. Bu Ratna tergeletak di lantai kamar mandi. Tubuhnya membiru seperti habis direndam air dingin semalaman. Rambutnya basah menutupi wajah, dan matanya melotot ke atas. Mulutnya sedikit terbuka, tapi tidak ada suara keluar. Di dinding kamar mandi tergores tulisan dengan darah. "Tumbal harus dibayar." Juragan Harto terduduk tak mampu berkata-kata. Ia mengguncang tubuh istrinya, tapi sudah tak bernyawa. Bau anyir darah bercampur dengan aroma dupa menyengat. Keesokan, paginya jenazah Bu Ratna dimakamkan tanpa upacara besar. Hanya beberapa tetangga yang datang. Itu pun dengan raut wajah ngeri. Desa mulai membicarakan kejadian aneh ini. Kabar mengenai kematian istri Juragan Harto menyebar cepat. Beberapa warga menduga bahwa ini akibat dari dosa pesugihan yang dulu hanya dibicarakan secara bisik-bisik. Kini semuanya jadi nyata. Sementara itu, di rumah Pak Kasan, Kiai Mahfud mendengar kabar tersebut. Ia hanya menggeleng pelan. Inilah akibat dari janji setan yang pasti minta bayaran. Hari ini mungkin yang kena orang lain. Besok bisa siapa saja. Kita harus perkuat diri. Yusuf yang mendengar itu ikut mengangguk. Dalam hatinya, ia merasa akan ada gelombang kegelapan yang lebih besar datang. Dan mereka harus bersiap. Setelah kematian istrinya, hidup Juragan Harto berubah drastis. Ia lebih sering mengurung diri di dalam rumah, tak lagi keluar untuk mengurus tambang atau bisnis lain. Rumah mewahnya yang dulu selalu ramai, kini sunyi seperti rumah kosong. Masalah demi masalah mulai berdatangan. Tambang batu kapur miliknya mengalami kecelakaan kerja yang menewaskan 2 buruh. Keluarga korban melapor ke polisi, dan penyelidikan pun dibuka. Saat petugas datang ke lokasi, mereka menemukan banyak pelanggaran keselamatan kerja dan izin operasional yang sudah kedaluarsa. Tak lama kemudian, pemerintah daerah resmi menutup tambang milik Juragan Harto. Ia didenda dan harus bertanggung jawab atas kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Saham-saham miliknya di beberapa usaha kecil mulai merosot. Rekan bisnis menjauh. Para pegawai satu persatu mengundurkan diri. Kehilangan istri hanyalah awal dari kejatuhan yang lebih besar. Kabar tentang praktik pesugihan yang selama ini disimpan rapat pun mulai mencuat. Seorang mantan pembantu rumah tangga yang ketakutan akhirnya membongkar segalanya ke warga. Ia bercerita tentang bau aneh yang sering muncul di malam hari, kamar belakang yang selalu dikunci, dan suara-suara aneh saat malam Jumat Kliwon desa. Mulai ramai membicarakan Juragan Harto. Beberapa warga menyesal dulu terlalu kagum padanya hanya karena kekayaannya. Kini semuanya terbukti bahwa apa yang dia miliki selama ini berasal dari jalan yang kelam. Sementara itu, keadaan keluarga Pak Kasan mulai membaik. Setelah semua gangguan gaib berhenti, istrinya mulai bisa tidur dengan tenang. Tak ada lagi mimpi buruk, tak ada lagi suara-suara aneh tengah malam. Rumah mereka yang dulu pengap dan terasa berat, kini kembali hangat. Suatu pagi, Kiai Mahfud datang ke rumah Pak Kasan bersama seorang pria paruh baya yang rapi dan sopan. "Pak Kasan," ucap Kiai Mahfud, "ini Pak Ahmad. Beliau donatur pesantren dan punya usaha produksi batik di kota.
Beliau sedang mencari tenaga pengawas lapangan. Saya sudah ceritakan soal sampean. Pak Kasan menatap Pak Ahmad ragu. Apa saya bisa kerja di tempat seperti itu, Pak? Saya cuman orang kampung. Pak Ahmad tersenyum. Yang saya cari bukan ijazah, Pak, tapi orang jujur dan tangguh. Kiai Mahfud bilang, sampean orangnya bisa dipercaya. Kalau sampean mau saya bawa ke kota minggu depan. Pak Kasan hampir tak percaya. Setelah berbulan-bulan tak punya pekerjaan tetap, tawaran ini seperti angin segar. Ia menatap istrinya yang juga tersenyum, lalu mengangguk pelan. Insya Allah saya siap, Pak. Hari-hari berikutnya terasa berbeda. Pak Kasan mulai sibuk mempersiapkan diri, belajar membaca data produksi, dan dibimbing oleh orang-orang dari pesantren untuk hal-hal dasar yang berkaitan dengan pekerjaan barunya. Yusuf pun semakin semangat. Ia melihat ayahnya tersenyum kembali, tak lagi murung seperti dulu. Ia juga tetap rajin belajar agama dari ayahnya dan Kiai Mahfud. Tak jarang, ia mengajak sahabatnya, Sulaiman, ikut mengaji di sore hari. Sulaiman yang dulu pemalu kini mulai terbuka. Ia tak lagi takut setiap kali malam tiba. Ia sudah hafal beberapa doa perlindungan, dan Yusuf rutin membimbingnya dengan sabar. Suatu sore mereka duduk berdua di mushola kecil dekat rumah Kiai Mahfud. Yus, kamu pernah takut nggak waktu ular itu masuk rumahku? Tanya Sulaiman. Yusuf tersenyum. Takutlah, tapi ayahku bilang kalau kita takut tapi tetap ingat Allah, itu namanya berani. Sulaiman mengangguk pelan. Aku sekarang nggak takut gelap lagi. Aku yakin, kalau aku baca doa dan tetap salat, Allah pasti jaga. Yusuf menepuk bahu sahabatnya. Insya Allah, kita harus terus jaga iman, Sul. Godaan itu pasti ada, tapi kita jangan sampai kalah. Kiai Mahfud yang mendengar pembicaraan mereka dari kejauhan tersenyum haru. Ia tahu, anak-anak ini kelak akan jadi generasi kuat yang tak hanya paham agama, tapi juga bisa jadi penerang di tengah masyarakat. Beberapa hari kemudian, di masjid desa, Kiai Mahfud memberikan khutbah Jumat yang banyak membuat warga merenung. Kita semua pernah terpikat dengan kekayaan yang cepat, tapi lihatlah apa yang terjadi ketika rezeki didapat dengan cara sesat. Allah tunjukkan, kekayaan dari pesugihan itu rapuh. Hari ini megah, besok bisa runtuh. Tapi doa, zikir, ketaatan, itu kekayaan yang enggak akan habis, bahkan sampai mati. Banyak warga yang tertunduk. Mereka mulai sadar selama ini terlalu mengagungkan harta dan kekuasaan. Kini mereka tahu hidup damai dan halal lebih menenangkan daripada hidup mewah, tapi dikejar dosa dan kutukan. Juragan Harto, ia kini tinggal sendirian di rumah besarnya yang sunyi. Tak ada yang mau lagi mendekat, tak ada pegawai, tak ada keluarga. Malam-malamnya dipenuhi mimpi buruk dan penyesalan. Ia sering duduk sendiri di teras, menatap langit gelap tanpa suara. Sementara, keluarga Pak Kasan, meski belum sepenuhnya lepas dari kesulitan, menjalani hidup dengan lebih tenang. Rezeki halal mulai mengalir, dan doa-doa mereka tak pernah terputus. Yusuf dan Sulaiman terus belajar dan tumbuh bersama. Persahabatan mereka menjadi bukti bahwa iman dan keberanian bisa tumbuh dari hal kecil, bahkan dari anak-anak, asalkan mereka dibimbing dengan benar.